Sobat Tesko, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini adalah podcast dari Texco Solution, di mana akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Diwalandari dan pada kesempatan hari ini akan menemani kalian untuk membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-28 dari Texco Talks. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait strategi pajak keluarga yang dikemas dengan judul NPWP suami istri digabung atau dipisah. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita salah satu tax supervisor di Texco Solution untuk menjawab dan membahas terkait topik tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa. Halo Pak Okto. Halo Kak, Gimana kabarnya Pak? puji Tuhan baik Kak. Adila apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak. Boleh nih Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Tesko. Halo Sobat Texco, perkenalkan nama saya Oktovian Dewa Anu. Saya biasa dipanggil Okto dan saya salah satu tax supervisor di Texco Solution. Nah, Sobat Tesko, itu tadi perkenalan singkat dari Pak Okto selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Selanjutnya, gimana kalau kita langsung mulai aja ya Pak? Ya, boleh Kak. Seringkali ketika sudah masuk musim lapor SPT tahunan, para karyawan, orang pribadi, dan juga Sobat Tesko yang sudah berkeluarga bertanya-tanya, apakah lebih baik NPWP suami istri digabung atau dipisah? Nah, sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, kira-kira menurut Pak Okto sendiri, mengapa topik NPWP suami istri ini penting untuk kita bahas? Ya, baik Pak, pertanyaan yang sangat bagus Budila. Jadi terkait dengan topik NPWP suami dan istri ini itu penting untuk dibahas. Ini bukan hanya tentang strategi pajak keluarga, tapi ada juga beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan kewajiban hukum. Nah, kewajiban hukum ini kenapa? Karena dalam sistem perpajakan di Indonesia, suami dan istri ini boleh memilih NPWP-nya digabung ataupun dipisah. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan dampak finansial. Nah, kenapa dampak finansial? Karena dengan memilih NPWP digabung atau dipisah, itu dapat mempengaruhi PPh terutang wajib pajak. Jadi, pajak yang akan dibayar pada saat melaporkan SPT tahunan itu sangat berpengaruh terhadap NPWP yang digabung maupun dipisah ini. Kemudian yang ketiga itu adalah administrasi dan efisiensi. Nah, administrasi dan efisiensi ini jika NPWP digabung maka sudah pasti administrasinya akan lebih sederhana ataupun lebih mudah karena NPWP-nya itu hanya satu untuk suami dan istri. Kemudian untuk pelaporan SPT tahunan itu dilapor pada satu SPT saja. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan perencanaan keuangan keluarga. Nah, kenapa? Karena pajak ini merupakan cash flow rumah tangga. Jadi dengan mengetahui strategi NPWP digabung ataupun dipisah itu dapat membantu keluarga untuk lebih bijak mengatur keuangan. Ya, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan kesadaran publik. Karena di luar sana banyak pasangan yang belum mengetahui bahwa NPWP suami dan istri itu boleh digabung maupun dipisah. Jadi dengan adanya podcast ini semoga bisa membantu teman-teman di luar sana untuk memahami terkait aturan atas NPWP digabung ataupun dipisah. Jadi membahas NPWP suami istri ini bukan hanya soal aturan tetapi juga strategi, efisiensi, kemudian edukasi bagi keluarga. Oke, baik Pak Okto. Berbicara tentang perpajakan nih Pak Okto, sudah pasti ada dasar hukumnya. Jadi apa dasar hukum yang mengatur NPWP gabungan dan terpisah di Indonesia? Ya, baik Budila. Jadi terkait dengan NPWP suami dan istri itu diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan secara teknis itu diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 7 Tahun 2025
yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak. Oke Pak Okto, secara umum nih, bagaimana posisi pajak suami dan istri dalam sistem perpajakan kita? Ya, baik Bu Dila. Jadi dalam sistem perpajakan Indonesia, suami itu dianggap sebagai kepala keluarga. Jadi secara otomatis penghasilan istri itu digabung dengan penghasilan suami dan dilaporkan dalam satu NPWP. Namun dalam peraturan perpajakan juga diatur bahwa istri boleh memiliki NPWP sendiri dan juga melaporkan SPT-nya sendiri. Jadi posisi pajak suami dan istri itu fleksibel, bisa digabung maupun dipisah. Namun aturan juga memberikan hak bagi istri untuk memiliki NPWP tersendiri. Nah, sehingga penghasilan bisa dilaporkan terpisah. Jadi posisi pajak suami istri ini sebenarnya fleksibel. Bisa digabung sebagai satu kesatuan atau dipisah sesuai kondisi penghasilan masing-masing. Pilihan ini akan mempengaruhi cara pelaporan, kemudian besarnya pajak terutang, dan juga strategi pajak keluarga. Oke Pak Okto, sekarang kita akan membahas terkait NPWP gabungan. Apa yang dimaksud dengan NPWP gabungan suami dan istri? Ya, NPWP gabungan itu kurang lebih sama dengan yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa NPWP gabungan ini artinya penghasilan suami dan istri itu dianggap sebagai satu kesatuan. Kemudian secara otomatis sistem perpajakan Indonesia mengatur bahwa penghasilan istri digabung itu dengan penghasilan suami. Sehingga hanya ada satu NPWP yang digunakan untuk melaporkan seluruh penghasilan suami dan istri. Nah, dengan NPWP digabung, suami bertindak sebagai wajib pajak utama. Sementara istri itu dianggap sebagai tanggungan suami. Konsekuensinya, pajak dihitung berdasarkan total penghasilan istri dan penghasilan suami. Dan semua kewajiban pelaporan dilakukan dalam satu SPT tahunan, yaitu SPT tahunan suami. Oke Pak Okto, ini terkait kewajiban pelaporan SPT tahunan nih Pak Okto. Bagaimana mekanisme pelaporan pajak jika NPWP digabung? Baik Bu Dila, jadi kalau NPWP digabung, mekanisme pelaporan pajaknya itu dilaporkan dalam satu SPT, yaitu SPT suami sebagai wajib pajak utama. Jadi semua penghasilan, baik penghasilan istri maupun penghasilan suami itu digabung dan dilaporkan dalam satu SPT tahunan, yaitu SPT suami. Kemudian terkait dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan, contohnya seperti biaya jabatan, kemudian iuran pensiun, itu digabungkan dan dilaporkan dalam satu SPT tahunan juga. Sehingga administrasi pelaporan untuk NPWP digabung itu lebih sederhana. Kenapa? Karena hanya dilaporkan dalam satu NPWP dan satu SPT tahunan orang pribadi. Oke Pak Okto, jadi apa keuntungan administrasi dari menggunakan NPWP gabungan ini? Ya, jadi keuntungan utama dari NPWP digabung itu sebenarnya terletak pada kesederhanaan administrasinya. Kenapa? Karena pasangan hanya perlu memiliki satu NPWP atas nama suami. Kemudian pelaporan SPT tahunannya hanya dilaporkan dalam satu SPT tahunan saja. Ya, jadi semua penghasilan baik dari penghasilan suami maupun penghasilan istri itu digabung dan dilaporkan pada satu SPT tahunan. Artinya tidak perlu repot-repot menyiapkan dua SPT, dua set dokumen, atau dua kali proses pelaporan. Selain itu, semua bukti potong yang diterima, baik yang diterima istri maupun diterima suami dari pihak ketiga, cukup dikumpulkan dalam satu pelaporan saja. Ya, jadi dari sisi administrasi NPWP digabung itu jelas lebih praktis dan juga lebih efisien. Oke Pak Okto, terkait dengan keuntungan, pastinya ada risiko ya Pak Okto. Apa risiko dan kerugian yang mungkin timbul jika penghasilan digabung? Ya, baik Bu Dila. Jadi resiko utama dari NPWP digabung adalah beban pajak yang lebih tinggi. Kenapa beban pajak lebih tinggi? Karena pada saat pelaporan SPT tahunan,
penghasilan suami dan penghasilan istri ini digabung. Nah, sehingga dijumlahkan dan bisa jadi masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi untuk perhitungan PPh terutangnya. Ya, jadi selain itu, jika istri mempunyai penghasilan yang signifikan, penggabungan bisa membuat keluarga ini kehilangan em, kesempatan untuk memanfaatkan tarif yang lebih rendah. Jadi meskipun penggabungan ini NPWP ini membuat administrasinya lebih sederhana, tetapi dari segi beban pajak ini bisa jadi kurang efisien. Namun jika istri ini hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, maka pada saat pelaporan SPT tahunan, penghasilan istri ini tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak karena dia dilaporkan pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final. Oke, baik Pak Okto. Tadi kita sudah membahas terkait dengan NPWP gabungan. Sekarang kita akan membahas terkait dengan NPWP terpisah. Apa yang dimaksud dengan NPWP terpisah? Baik Bu Dila, jadi NPWP terpisah artinya suami dan istri ini masing-masing memiliki NPWP sendiri dan melaporkan SPT tahunannya secara mandiri. Nah, hal ini biasa terjadi karena 3 hal. Yang pertama, itu karena adanya perceraian antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan agama. Kemudian yang kedua, itu ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri yang biasa kita kenal dengan status PH. Kemudian yang ketiga, itu istri ini memilih melaporkan penghasilan dan juga SPT tahunannya secara mandiri yang biasa dikenal dengan status MT. Jadi dalam kondisi ini penghasilan istri maupun penghasilan suami ini dilaporkan masing-masing. Ya, jadi dalam skema ini penghasilan istri itu tidak lagi digabung dengan penghasilan suami, melainkan dianggap sebagai objek pajak yang berdiri sendiri. Jadi konsekuensinya setiap wajib pajak istri dan suami ini melaporkan SPT tahunan atas nama masing-masing. Oke, jadi terkait pelaporan SPT tahunan ini untuk mekanismenya sendiri Pak, bagaimana mekanisme pelaporan pajak jika suami dan istri punya NPWP masing-masing? Ya, baik Udila. Jadi kalau suami dan istri ini memilih NPWP-nya secara terpisah, maka mereka secara masing-masing akan melaporkan penghasilannya sendiri melalui SPT tahunan atas nama masing-masing. Artinya suami melaporkan penghasilannya sendiri dan juga istri melaporkan penghasilannya sendiri. Jadi semua bukti potong yang diterima dari pemberi kerja atau pihak ketiga itu dilampirkan pada SPT istri dan suami masing-masing. Ya, jadi dengan sistem ini perhitungan PPh orang pribadi akan dihitung secara proporsional berdasarkan penghasilan neto suami dan istri. Nah, jadi untuk administrasinya memang lebih rumit karena ada 2 NPWP, kemudian ada 2 SPT yang harus dilaporkan. Tetapi bisa jadi lebih efisien karena dari sisi beban pajak, jika penghasilan suami dan istri itu relatif seimbang. Oke Pak Okto, lalu dalam kondisi apa NPWP terpisah lebih menguntungkan dibanding NPWP digabung? Ya, jadi NPWP terpisah biasanya lebih menguntungkan kalau penghasilan suami dan istri ini relatif seimbang atau sama-sama signifikan. Kenapa? Karena dengan sistem terpisah, itu masing-masing penghasilan dikenakan tarif sesuai dengan penghasilan mereka sendiri. Sehingga total pajak bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan NPWP digabung. Misalnya, kalau digabung, total penghasilan itu bisa masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi. Sedangkan kalau dipisah, masing-masing tetap berada di lapisan tarif menengah. Jadi strategi NPWP terpisah ini lebih cocok untuk pasangan yang sama-sama bekerja dan punya penghasilan besar. Nah, apa tantangan administrasi yang dihadapi pasangan jika memilih NPWP terpisah ini Pak Okto? Ya, jadi kalau NPWP suami dan istri ini terpisah, tantangan utamanya ada
pada sisi administrasi. Pertama, masing-masing itu harus memiliki NPWP dan melaporkan SPT tahunan secara mandiri. Sehingga nanti ada 2 set dokumen, kemudian ada 2 kali proses pelaporan. Kemudian yang kedua itu semua bukti potong yang diterima dari pemberi kerja suami maupun pemberi kerja istri itu harus dikumpulkan dan dilampirkan pada SPT masing-masing. Sehingga ini membutuhkan ketelitian yang ekstra dari suami maupun istri. Kemudian yang ketiga, ini pasangan harus disiplin dalam mengatur jadwal pelaporan agar tidak terlambat. Jadi meskipun bisa lebih efisien dari segi beban pajak, tetapi NPWP terpisah ini menuntut administrasi yang lebih rumit dan disiplin. Wah, pembahasan kita hari ini sangat seru dan bermanfaat ya. Masih banyak informasi menarik seputar NPWP suami istri yang akan kita bahas. Jadi, kita sambung ke part 2 ya. Jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media